berhasil naik ke mobil di bawah perlindungan tembakan. Namun, menghadapi pengejaran, Paman Huzi yang duduk di jok belakang terkena peluru. Agar tidak membingungkan semua orang, izinkan saya memperkenalkan Paman Huzi di sini. Dia adalah orang yang melarikan diri dari penjara bersama Lin Qi. Paman Huzi biasanya sangat memperhatikan John. Jadi, menghadapi situasi seperti ini, John sangat merasa sakit hati. Tidak apa-apa, anak muda. Sebelum mati, Paman Huzi mempercayakan kepada Lin Qi untuk memberikan uangnya kepada putrinya. Begitu dia selesai berbicara, Paman Huzi pun berhenti bernafas. Jatuh ke pelukan John. John memandang sekeliling. Sekelompok remaja seusianya sedang bermain sepeda di lapangan. Namun sekarang dirinya berada dalam pelarian hidup dan mati. Setelah menghindari pengejaran, beberapa orang memasukkan sepeda mereka ke dalam truk yang sudah disiapkan. Sambil mengemudikan truk, bertemu dengan Sam. Begitu turun dari mobil, Xiao Qiao langsung mengadu kepada pamannya. Brengsek ini tidak membiarkanku memindahkan emas dan bahkan memukul hidungku. Apa yang sedang terjadi? Aku memberinya senjata, tapi dia malah memukul orang. Melihat kematian orang-orang di bawah Lin Qi, Sam pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengetahui Lin Qi mendapatkan 6 batang emas. Namun, emas-emas ini harus dikirim ke Melbourne. Setelah mencari orang untuk bertransaksi, untuk dapat menukar uang yang sesuai. Dan urusan ini di Sam untuk diatur. Setelah itu, keduanya akan membawa tubuh Hu Zishu dan mendorongnya bersama mobil ke dalam danau. Ini juga dianggap sebagai penghormatan terakhir untuk Hu Zishu. Sisi lain, Tasha yang bersiap untuk melarikan diri bersama John sedang mengemas barang-barangnya. Tetapi saat itu, salah satu anak buah Sam tiba-tiba datang. Orang ini dikirim Sam untuk membunuh Tasha. Sam ingin menguasai harta sendirian dan bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan Lin Qi dan John. Setelah mengetahui kebenarannya, Tasha berjuang sekuat tenaga untuk melawan. Setelah memukul pingsan pria itu, Tasha segera mengirim pesan kepada John. Pesan Tasha, dia bilang Sam mengkhianatimu. Ternyata seperti yang dikatakan Tasha. Sekarang hotel Lin Qi sudah dipenuhi polisi. Sepertinya Sam sudah mengkhianatinya. Lin Qi yang melihat pemandangan ini segera menelepon Sam. Kenapa kau melakukan ini, Sam? Saya tidak tahu siapa kamu. Lebih baik untukmu tidak tahu. Sial, sudah berakhir. Menatap jalan. Kota ini sudah tidak aman bagi keduanya. Lin Qi membawa John ke makam saudaranya. Di sini, dia menggali beberapa uang tunai yang disembunyikan di sini sebelumnya. Karena Sam akan menjual batangan emas di Melbourne, maka kedua orang itu harus segera pergi ke Melbourne. Dan Tasha yang mendapat informasi juga naik kereta menuju Melbourne. Setelah tiba di tujuan, ketiga orang itu menginap di sebuah hotel. Saat itu televisi sedang menyiarkan informasi tentang keduanya. Lin Qi meminta Tasha untuk membeli makanan, sekaligus meminta dia untuk mengirimkan uang kepada Putri Huzi SH. Namun Tasha tidak mau mengikuti arahan Lin Qi. Melihat wanita yang dicintainya dipukuli, John, dalam kemarahan, terlibat pertarungan dengan Lin Qi. Biarkan aku pergi. Segera minta ampun. Pergi sana. Katakan minta ampun. Tolong, tolong. Saya sudah cukup dengan semua ini. Cari orang lain untuk urusan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi dengan gadis bodoh itu? Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Seolah-olah kamu sangat mengenalnya. Saya telah melihat terlalu banyak pria yang dipenjara karena wanita.